Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengajak para mukibbin Ba'alawi untuk berpikir secara sehat, secara cerdas, secara waras ya. Terutama mukibbin akutnya Ba'alawi yang sampai mengatakan bahwa Ba'alawi itu adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia. Di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Tidak tahu atas dasar apa Pak Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa mereka adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia. Meskipun tidak spesifik menyebut para habaib, tapi paling tidak di sana clue-nya jelas. Pak Adi Hidayat mengatakan mereka yang nasabnya nyambung kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian menyebut nama salah seorang Habib. Artinya, ya di sini Pak Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa para Habib itu adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia. Ya. Kemudian ada lagi tokoh agama yang mengatakan kalau menolak Habib lama-lama menolak Islam. Menolak Habib lama-lama kehilangan cinta kepada para ulama. Menolak Habib lama-lama ateis. Artinya beliau kan Habib, Ustaz. Ya. Nah, sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas, ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Entah dari mana kesimpulan yang dibuat oleh Pak Ustadz Abdul Somad sampai mengatakan menolak Habib lama-lama menolak Islam, menolak Habib lama-lama keluar dari Islam, ateis ya. Padahal justru kalau ngikut Habib itu malah bahaya. Ikut Habib lama-lama justru malah menolak Islam ya. Coba simak video yang satu ini. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Ya Allah beras. Takut uangnya dibagi kasih orang beras. Kalau tidak baik jangan dibenci. Ilingo Nabi Muhammad, ilingo Bani, ilingo Rasulullah. Cinta orang ikut orang. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Itu adalah putra dari Pak Taufik Assegaf ya, pimpinan Robitoh Alawiyah, pimpinan para Habib Ba'alawi, mengatakan bahwa para Habib itu adalah pewaris Nabi. Padahal kalau merujuk kepada hadis, Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengatakan bahwasanya para Habib ya, keturunan Nabi itu adalah pewaris Nabi. Nabi justru mengatakan innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itulah pewaris para Nabi. Dan sesungguhnya Nabi nggak pernah mewariskan dinar, nggak pernah mewariskan dirham, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah memperoleh bagian yang banyak. Jadi nggak ada cerita bahwa Habib adalah pewaris para Nabi. Pewaris para Nabi itu adalah ulama yang membawa syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, menyampaikan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat. Sementara kalau kita lihat para Habib ngerusak. Dari video yang tadi saja sudah ngerusak. Hadis yang seharusnya dikatakan ulama pewaris Nabi, dia katakan, dia plesetkan Habib pewaris Nabi.
Dan ini direspon oleh seorang tokoh ya yang ada di Jawa Timur, Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya ya. Coba kita lihat bagaimana respon dari Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro. Pewaris Nabi itu bukan ulama, tapi habaib. Ini dengan ngaco. Padahal ada hadisnya, hadis sahih, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, dan Nabi secara Nabi Muhammad SAW tegas bahwa yang ditokohkan itu bukan nasab beliau. Abu Bakar ya mertuanya bukan nasab, Umar mertuanya, Utsman mantunya, Ali mantunya, yang Hasan Husain iyalah cucunya, itu darah Nabi. Tapi untuk pewaris bukan Pak Alawi, apalagi Pak Alawi. Yang mohon maaf, tolong penjenengan sadar ya, yang Pak Alawi itu jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi lah, sudah secara ilmiah sudah terbukti, secara filologi terbukti, secara DNA terbukti bukan. Pak Quraisy itu ngaku sudah. Pak Quraisy siap? Dulu ya merasa merasakan bukan ahli nasab, tapi kemudian beliau tes DNA ternyata haplogrupnya G. Ya sudah, Yahudi dan lain-lain lah. Sudah, saya tidak ingin mendawak-dawak ini, tapi ngaku keturunan Nabi itu berisiko. Ngaku keturunan Nabi, berisiko berat. Anggur keturunan Nabi, gak ngaku keturunan Nabi, itu bagus. Naat misalnya, Naat itu nakobah ansab Aulia Tis'ah. Saya termasuk pengurus pusat itu. Naat itu adalah keturunan Nabi Sayyidina Husain dari para wali songo itu. Tapi gak ngaku, gak usah diumumkan, tapi ada organisasinya. Jadi para habaib saya ingatkan ya, kalaupun kalian misalnya keturunan Nabi, gak usah ngaku. Apalagi kemudian dikatakan bukan lalu marah, itu jelas bukan wis. Kok marah kenapa? Nggak usah lah, biar dikatakan biar keturunan atau bukan, sudahlah. Toh kita semuanya ini inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah yang paling bertakwa. Bukan nasab siapa. Betul. Apalagi ngaku ahlul bait, bukan ahlul bait itu hanya 5. Sayyidah Khadijah bukan, yang ahlul bait itu Nabi, kemudian Sayyidina Ali, Hasan, Husain, apa ya situ ya, Fatimah. Ini dalam hadis ini yang ahlul bait. Yang lain dzurriyyah iya, yang dzurriyyah ada darah Nabi mungkin, keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, keturunan 2 orang ini saja, tapi bukan ahlul bait. Dzurriyyah artinya keturunan. Tapi kalaupun iya ya nggak usah lah ditonjol-tonjolkan. Apalagi menjadi pewaris Nabi. Bukan, pewaris Nabi adalah para ulama. Ya. Jadi ini yang habaib yang masih muda, mungkin didoktrin oleh orang tuanya atau gimana, tapi pesan saya lebih baik nggak ngaku tapi keturunan Nabi daripada ngaku tapi bukan keturunan Nabi. Itu sungguh, saya ulang, nggak boleh mencium bau surga. Apa nggak berat tuh? Apa nggak risiko tuh? Jadi bukan ngaku keturunan Nabi, wong ngaku keturunan bukan bapaknya atau bukan nasabnya, itu nggak boleh mencium bau surga. Apalagi ngaku keturunan Nabi, padahal bukan. 180 orang sudah tes DNA di seluruh dunia, ternyata bukan, ya resmi gitu. Jadi saya ini terpaksa bicara Pak Alawi itu, ya kasihan lah, kasihan mereka. Kalau ngotot-ngotot tetap mengaku keturunan Nabi itu beresiko. Lalu mereka ada yang mengatakan
gak ngakui keturunan Nabi itu kafir. Ini di sini ada videonya, saya punya. Yang gak ngakui zuriyah habaib itu zuriyah Nabi kafir. Apa dia bukan yang pertama yang kafir? Nabi loh yang tahu. Orang Islam yang mengkafirkan saudaranya, maka dia yang kafir atau dua-duanya kafir? Kan berat ini. Ya, itu komentar dari Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro. Ya, itu padahal komentar tentang masalah Habib ngaku pewaris Nabi. Bagaimana ketika Profesor Dr. Ahmad Zahro berkomentar tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, man robbuka, man nabiyuka, madinuka, bisa dijawab dengan nama Habib Abdullah Al-Haddad. Bagaimana ada seorang Habib yang katanya nggak mau ibadah umroh, nggak mau haji, karena sudah mencium bau Nabi kita Muhammad SAW ketika ziarah ke makam Faqih Muqaddam. Coba, apa nggak lebih parah daripada perkataan dari anaknya Pak Taufik Assegaf, pimpinan Robito Alawiyah, yang mengatakan Habib pewaris Nabi? Lebih parah yang tadi. Lebih parah ketika Habib mengatakan, ya, ditanya malaikat man robbuka, man nabiyuka, madinuka, dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. Lebih parah Habib yang nggak mau haji, nggak mau umroh karena sudah mencium bau Nabi Muhammad SAW di kuburan Faqih Muqaddam. Wah, para sahabat, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri melaksanakan ibadah haji. Ya, ini Habib yang katanya mencium bau Nabi Muhammad SAW di kuburan Faqih Muqaddam, nggak mau ibadah haji dan umroh. Ya, lagian yang dia cium katanya bau Nabi Muhammad SAW, itu tahu dari mana dia? Itu bau Nabi Muhammad SAW. Yang seperti ini kok dipuja-puja, dipuji-puji, dikatakan generasi terbaik, dikatakan menolak mereka, lama-lama menolak Islam, lama-lama keluar dari Islam, lama-lama ateis. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan para mukibin segera sadar.